Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Sekalian pecinta bahasa Arab rahimakumullah. Masih bersama dalam program Binmil, belajar ilmu nahwu metode syamil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang aplikasi atau penggunaan jurus Binmil. Telah kita ketahui ada 4 jurus Binmil, yakni jurus 2, 3, 4, dan 5. Jurus 2 adalah jenis kata. Telah dibahas tentang isim dengan jenis-jenisnya, fi'il dengan jenis-jenisnya, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kemudian jurus 3, yakni kedudukan kata dalam kalimat, khususnya kedudukan isim dalam kalimat. Ada kedudukan yang menyebabkan isim beri'rab marfu, mansub, dan majrur. Dan yang keempat sudah kita bahas, jenis i'rab, di mana jenis i'rab ini sangat bergantung kepada jurus 3, yakni kedudukan kata dalam kalimat. Kemudian jurus 5, yakni tanda syakal atau tanda i'rab, di mana tanda i'rab ini sangat bergantung kepada jurus 2 dan jurus 4. Jadi dengan kata lain, jenis kata dan jenis i'rab itu menentukan tanda i'rab atau jurus 5. Sedangkan jenis i'rab atau jurus 4 itu dipengaruhi, ditentukan oleh jurus 3, yaitu kedudukan kata dalam kalimat. Baik, langsung saja kita lihat contoh aplikasinya. Kita mulai untuk kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Disebut jumlah ismiyah karena diawali isim. Al-Islam ini jelas isim karena diawali huruf alif dan lam. Mari kita lihat analisisnya. Yang pertama al-Islam, jenis katanya atau jurus 2-nya ini adalah isim mufrad. Dia isim di awal kalimat, berarti dia mubtada, berarti kedudukan dia mubtada. Karena mubtada ini adalah penyebab marfu'nya isim, maka jenis i'rabnya atau jurus 4-nya marfu' atau rofa. Nah, karena dia mufrad, i'rabnya marfu', maka tandanya dhammah. Ya, silahkan dilihat di buku di tabel tanda i'rab. Yakni jika i'rabnya marfu' dan jenis isimnya mufrad, maka tandanya adalah dhammah. Maka dibaca al-islamu, ya, mendomahkan huruf mim. Selanjutnya syariah. Syariah ini dari sisi jenis kata dia termasuk isim mufrad juga. Tunggal dia, karena jamaknya adalah syara'i. Dan kedudukan dia ini badal. Ya, badal atau pengganti dari al-Islam. Jadi al-Islam itu terdiri dari akidah dan syariah. Nah, di sini disebutkan salah satu bagiannya, yakni syariah. Berarti dia badal sebahagian dari al-Islam. Karena badal dan badalnya ikut kepada al-Islam itu marfu, maka i'rab syariah juga ikut marfu. Ya. Nah, sedangkan tanda i'rabnya dhammah karena sama dengan yang di atas, jenisnya mufrad, i'rabnya marfu, maka tandanya dhammah. Maka dibaca syariatu. Bukan syariatun, tidak ditanwinkan karena dia juga sebagai mudhaf, yakni kata pertama pada kata majmuk. Baik, kita buka supaya makin jelas. Dan inilah mudhafun ilaihnya. Ya, syariatuhu. Hu di sini sebagai mudhafun ilaih karena dia isim ma'rifah pada kata majmuk. Ya. Dia ini kata ganti untuk laki-laki tunggal. Kedudukannya tadi mudhafun ilaih. Adapun dari sisi i'rabnya, ini sebenarnya ada istilah khusus, yakni fi mahalli jar. Namun karena belum dikenalkan, sebut saja majrur di sini. Tandanya dia mabni dengan harokat dhammah. Di sini ya, tandanya dhammah.
mabni dengan harokat dhammah. Jadi bacaannya dibaca al-islamu syari'atuhu. Kemudian mu'alijah. Mu'alijah ini dari sisi jenis kata dia termasuk isim mufrad, isim tunggal. Kedudukannya adalah khabar mubtada. Ya, karena dia menjadi penjelas atau menjadi khabar bagi al-Islam. Ya. Menjadi khabar mubtada. Cirinya dia nakirah. Khabar mubtada itu biasanya nakirah. Nah, karena dia khabar mubtada, maka dia i'rabnya marfu. Ya, di antara sebab marfu'nya isim adalah kedudukan isim tersebut sebagai khabar mubtada. Jadi jenis katanya mufrad, jenis i'rabnya marfu, maka tanda bacanya adalah dhammah. Ya, tanda bacanya dhammah. Sama dengan yang di atas, ya. Mufrad, mufrad, mufrad. Ya, mufrad, marfu, marfu, nah, maka tandanya dhammah. Jadi sehingga dibaca al-islamu syari'atuhu mu'alijatun. Baik, kita buka selanjutnya an ini huruf jar. Tidak punya kedudukan, semua huruf itu mabni. Nah, di sini mabni dengan tanda sukun. An, ya, nunnya ini harokat sukun. Kemudian masyakil. Masyakil ini jamak taksir. Bentuk tunggalnya adalah muskilah. Artinya masalah. Dia mudhaf. I'rabnya majrur karena sesudah huruf jar yakni an. Nah, jamak taksir i'rab majrur tandanya kasrah. Bisa dicek di tabel tanda i'rab. Jika jamak taksir i'rabnya majrur maka tandanya kasrah, maka dibaca an masyakili. Tidak boleh dibaca an masyakilin, ya, dengan mentanwinkan lamnya karena dia ini mudhaf, yakni kata pertama pada kata majmuk. Karena sesudahnya ada kata al-insan. Jadi ini nakirah, ini ma'rifah, itu menjadi tanda bahwa dia itu kata majmuk. Nah, al-insan ini mufrad, kata benda tunggal. Kedudukannya mudhafun ilaih, atau kata kedua pada kata majmuk. Setiap mudhaf ilaih pasti majrur, ya, jurus empatnya, jenis i'rabnya majrur. Tanda i'rabnya kasrah. Karena isim mufrad ketika dia majrur, tandanya adalah kasrah. Bisa dicek di tabel i'rab. Sehingga kesimpulan hasil analisisnya adalah al-islamu syari'atuhu mu'alijatun an masyakilil insani. Islam syariatnya adalah solusi dari masalah-masalah manusia. Baik, kita lanjut ke aplikasi kedua, ya, contohnya yang kedua. Ini adalah contoh untuk jumlah fi'liyah, ya, kalimat yang diawali fi'il, yakni amara di sini fi'il. Mari kita lihat analisisnya. Amara. Amara ini adalah fi'il madhi. Kedudukannya predikat. Ya. Setiap fi'il itu berarti predikat. I'rabnya mabni. Karena setiap fi'il madhi itu mabni. Tanda i'rabnya fathah. Ya, ini mabni alal fathi, misalnya fathah. Ra-nya ini fathah. Jadi artinya amara itu adalah memerintah. Siapa yang memerintah? Jawabannya adalah Allah. Berarti Allah yang memerintah. Kalau begitu, lafaz Allah di sini adalah subjek pada jumlah fi'liyah atau istilahnya fa'il. Baik, kita kembali dulu ke jurus 2. Lafaz Allah itu termasuk isim mufrad, ya, tunggal. Kedudukan lafaz Allah adalah sebagai fa'il, subjek pada jumlah fi'liyah. Setiap fa'il pasti marfu. Ya, setiap fa'il pasti marfu karena di antara sebab marfu'nya isim adalah dia berkedudukan sebagai fa'il. Nah, mufrad marfu maka tandanya dhammah. Kemudian al-muslimin. Allah telah memerintahkan. Siapa yang diperintah oleh Allah? Jawabannya kaum muslimin. Kalau begitu kaum muslimin kedudukannya adalah objek, ya. Tapi sebelum ke sini kita balik dulu ke sini. Al-muslimin ini termasuk jamak mudzakkar salim. Ada ya dan nun. Ya, jamak mudzakkar salim. Kedudukannya apa? Maf'ul bih atau objek. Kalau maf'ul bih pasti mansub karena di antara yang memansubkan isim itu adalah maf'ul bih.
Sekarang tanda i'rabnya, jurus 5-nya. Kalau dia jamak mudzakkar salim, i'rabnya mansub, maka tandanya huruf ya. Ya, silahkan dicek di tabel i'rab. Kemudian li. Li ini huruf jazm, ya, atau huruf yang menjazmkan, majzum. Kalau istilahnya itu huruf jazm. Memang li nanti bisa sebagai huruf ta'lil, bisa juga yang menasabkan isim fi'il sesudahnya. Nah, namun li sebagai fi'il amr, li sebagai huruf amr, ya, sebagai perintah, itu menjazmkan. Dan saya cenderung kepada pendapat yang menjazmkan di sini. Jadi Allah merintahkan kaum muslimin agar mereka, atau hendaklah mereka, gitu li-nya ini. Semua huruf mabni, ya, i'rabnya tandanya kasroh. Lamnya ini harakatnya di bawahnya kasroh. Untuk apa? Agar mereka, maksudnya li-nya tadi, yutabbiqu. Nah, yutabbiqu di sini adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Dari mana tahu fi'il mudhari? Ada huruf ya-nya di sini. Ya, ikut wazan tabbaqa yutabbiqu. Tabbaqa yutabbiqu. Wazan fa'ala yufa''ilu. Kedudukannya berarti predikat fi'ilnya. Dan di dalamnya sekaligus ada subjek, ada fa'il. Ya, di sini ada waw, namanya waw jamaah. Ya, untuk mewakili dhamir hum. Artinya mereka menerapkan. Tabbaqa yutabbiqu, itu artinya menerapkan. Jadi mereka, ya, agar mereka menerapkan. Jadi Allah merintahkan kaum muslimin agar mereka menerapkan. Ya, bisa juga nanti lamnya di sini dianggap sebagai lam nasab, bisa juga, ya. Lam ta'lil berarti menasabkan fi'il mudhari sesudahnya. Jadi yutabbiqu. Nah, maka fi'ilnya ini majzum. Kalau lamnya lam amr. Kalau lamnya lam ta'lil berarti, ya, berarti mansub di sini. Namun baik dia mansub atau majzum sama. Dia akan menghapuskan huruf nun. Harusnya asalnya yutabbiquna. Ya, yutabbiquna. Nunnya dihapus, diganti dengan alif iwat, alif kompensasi. Apa yang mereka terapkan? Jawabannya syariah. Nah, syariah ini tadi sudah dibahas, isim mufrad. Berarti syariah ini objek atau maf'ul bih. Di sini yutabbiqu sudah ada subjek, yakni hum, mereka, sudah ada predikat. Nah, objeknya apa? Syariah. Berarti objek dia. Atau maf'ul bih. Kalau maf'ul bih berarti i'rabnya mansub. Mufrad mansub, tandanya fathah. Maka dibaca ini syari'ata. Tidak dibaca syari'atan karena dia sekaligus sebagai mudhaf. Nah, kita lihat supaya jelas. Nah, di sini ada al-Islam. Ini mudhafun ilaihnya. Mufrad yang mudhaf ilaih, majrur dia. Kenapa majrur? Karena dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih pasti majrur. Setiap mudhafun ilaih majrur dia. Tandanya kasroh, sehingga dibaca al-Islami. Jadi liyutabbiqu syari'atal Islami. Begitu. Kai ini huruf mansub. Artinya agar, ya. Mabni, setiap huruf mabni. Tanda sukun. Nih, huruf ya-nya sukun. Yanalu. Nah, yanalu ini fi'il mudhari. Fi'il sedang. Dari mana tahu? Ada huruf ya-nya di depan. Nala yanalu. Aslinya begitu. Nah, dia ini kedudukannya adalah predikat. Sebagai fi'il dia predikat. Di dalamnya ada fa'il, ada subjek. Ya, ini waw ini. Yang itu mewakili hum. Artinya agar mereka meraih atau memperoleh. I'rabnya mansub. Kenapa mansub? Karena diawali huruf kai. Sebagai huruf nasab, huruf mansub. Dita'lil juga dia. Untuk menunjukkan agar gitu. Mansub. Apa tanda mansubnya? Menghapus huruf nun. Kenapa? Karena yanalu ini termasuk af'alul khamsah. Sama dengan yutabbiquna, ini termasuk af'alul khamsah. Yanaluna. Nah, asalnya yanaluna. Ya, agar mereka meraih atau memperoleh. Maka tanda mansubnya adalah menghilangkan huruf nun. Jadilah yanalu.
Agar mereka meraih. Apa yang diraih? Hayatan. Nah, hayatan ini mufrad. Apa yang diraih? Kehidupan. Oh, kalau begitu berarti kehidupan ini maf'ul bih, ya, objek. Kalau dia maf'ul bih, maka pasti i'rabnya mansub. Karena di antara sebab mansubnya isim itu adalah kedudukannya sebagai objek. Mufrad mansub, maka tandanya fathah, dibaca hayatan, kehidupan. Mardiyatan. Nah, di sini jenis katanya dia ini mufrad, dia sifat. Kedudukannya sifat, jurus duanya. Nah, ini jurus 3 maksudnya. Di sini mohon maaf ada kesalahan. Maksudnya ini jurus 2 untuk jenis kata. Untuk kedudukan ini jurus 3. Jenis i'rab ini jurus 4. Tanda i'rab ini jurus 5. Ya. Belum dirubah. Ini masih konsep buku yang lama ini ya. Mohon maaf. Mardiyatan. Ya, mardiyatan ini sifat. Sifat dari hayatan. Coba perhatikan. Dia sama-sama nakirah. Sama-sama mu'annas. Gitu ya. Kemudian mardiyah ada ya dan tak marbutah. Nah, sehingga mardiyah ini cocok sebagai isim sifat. Ada huruf mim di depannya. Nah, itu juga menegaskan dia bahwa dia adalah isim sifat. Karena dia sifat, artinya tawabi kepada hayah mansub. Ya, maka dia juga ikut mansub. Mansubnya apa tandanya? Fathah. Kenapa fathah? Karena dia mufrad dan i'rabnya mansub. Lihat tabel tanda i'rab. Sehingga kesimpulan analisisnya, oh masih ada, mohon maaf, masih ada. Minallahi fid dunya wal akhirah. Nah, langsung kita selesaikan ya. Min ini huruf jar, ada kedudukannya mabni dengan tanda fathah. Sebenarnya tanda sukun ya. Tapi karena ketemu dua sukun akhirnya difathahkan gitu. Lafaz Allah di sini mufrad, i'rabnya majrur karena sesudah huruf jar, tandanya kasrah. Fi huruf jar mabni sukun sama adunya. Nah, adunya ini termasuk isim maqsur. Dari mana kita tahu dia isim maqsur? Huruf akhirnya ini berupa alif lazimah. Dan huruf ya-nya berharokat fathah. Adunya. Maqsur. I'rabnya majrur. Langsung saja majrur. Kenapa? Karena setelah huruf jar. Apa tanda jarnya? Kasrah muqaddarah. Nah, ini disebut kasrah muqaddarah. Kasrah yang diduga-duga. Karena huruf akhirnya, yakni alif lazimah ini tidak bisa diharokati. Maka diduga dia kasrah gitu saja. Kemudian waw huruf atop. Setiap huruf mabni tandanya fathah. Al-akhirah ini isim mufrad majrur. Kenapa majrur? Ada kedudukannya di sini harusnya ya. Seharusnya di sini ada isinya ini. Isinya karena dia atop. Atop kepada ad-dunya. Ad-dunya majrur, maka al-akhirah juga ikut majrur sehingga dibaca wal akhirati. Nah, perhatikan sini sama-sama majrur. Ya, sama-sama majrur. Ad-dunya majrur, al-akhirah majrur, tapi tanda jarnya beda. Di sini kasrah muqaddarah, di sini kasrah zahirah. Mengapa? Padahal dia sama-sama i'rabnya sama-sama majrur karena jenis katanya berbeda. Jadi nanti terkadang begitu, ada i'rab sama tapi jenis kata berbeda, maka tandanya akan berbeda. Atau sebaliknya, jenis katanya sama tapi jenis i'rabnya berbeda, maka akhirnya tandanya pun berbeda. Semoga jelas. Sehingga hasil analisisnya adalah amarallahul muslimina. Allah telah perintahkan kepada kaum muslimin liyutabbiqu agar mereka menerapkan syariatul islami, syariat Islam, kayyanalu hayatan mardiyatan, agar mereka meraih kehidupan yang diridhai minallahi, dari sisi Allah, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Nah, demikianlah materi aplikasi jurus 2 sampai 5 ya. Nah, selanjutnya di buku itu ada lagi aplikasi jurus 1 sampai 5. Nanti silahkan dipelajari saja karena jurus 1 sudah dibahas di Bismil, ya kan? Nah, ini adapun latihan paling akhir itu adalah latihan penggunaan jurus 1 sampai 5. Ya, jurus 1 untuk Bismil, jurus 2 sampai 5 untuk Binmil.
Saya beri satu contoh di sini. Sulaimanu arsala risalatan ila Yazida. Sulaimanu arsala risalatan ila Yazida. Bagaimana ini jurus 1 sampai 5-nya? Jurus 1 ini nama orang ya. Jadi dia tidak ditasrif. Jurus 2 jenis kata Sulaiman ini termasuk isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif yaitu nama orang yang ada alif dan nunnya di akhir. Seperti Sulaimanu, Salmanu, Ramadhanu dan seterusnya. Jadi dia isim ghairu munsharif, tidak boleh tanwin. Ya. Ini jurus 2. Jurus 3, dia ini isim di awal kalimat. Karena jumlahnya jumlah ismiyah. Berarti kedudukannya mubtada. Ya, kedudukannya mubtada. Kalau dia mubtada, tadi jurus 3 ya, sudah mubtada. Jurus 4-nya berarti i'rabnya marfu. I'rabnya marfu karena dia mubtada tadi. Jurus 5-nya kalau dia isim ghairu munsharif marfu maka tandanya dhammah. Maka dibaca di sini Sulaimanu. Ini mubtada. Kemudian kalimat sesudahnya dari arsala risalatan ila Yazida ini adalah khobar mubtada. Nah, khobar mubtada'nya ini berupa jumlah. Ya, ini jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena diawali fi'il. Nah, arsala ini fi'il. Namanya fi'il madhi. Jurus 1, kalau dikaitkan dengan jurus 1, arsala ini ikut wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Arsala yursilu irsalan. Nah, dia fi'il. Nah, kalau dia fi'il, maka dia perlu fa'il. Apa fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi. Tersembunyi di dalam arsala. Yang diduga adalah huwa. Ya, dia. Dia ini kembali kepada Sulaiman. Jadi arsala itu dhamirnya adalah huwa. Ya, kembali kepada Sulaiman. Artinya mengirim. Jadi dia Sulaiman mengirim. Apa yang dikirim? Risalatan. Nah, maka risalatan ini menjadi maf'ul bih atau objek. Karena maf'ul bih itu objek, ya, jurus 3, berarti i'rabnya mansub. Nah, dan risalatan ini termasuk isim mufrad. Jadi jurus 2-nya isim mufrad, jurus 3-nya dia itu maf'ul bih atau objek, jurus 4-nya mansub. Jurus 5-nya karena dia mufrad, mansub, maka tandanya fathah. Risalatan. Ya, jamak risalatan lah rosail. Ila ini huruf jar. Huruf jar mabni, tidak punya kedudukan. Yazida ini majrur. Nah, Yazida ini dari sisi jenis kata dia termasuk isim ghairu munsharif. Yaitu nama orang yang mengikuti pola wazan. Fi'il mudhari zada yazidu. Nah, maka Yazida ini isim ghairu munsharif. Itu jurus 2-nya. Jurus 3-nya, dia ini kedudukannya majrur, ya, isim majrur. Kenapa majrur? Karena ada ila. Jurus 4-nya berarti i'rabnya majrur. Nah, jurus 5-nya isim ghairu munsharif ketika majrur tandanya adalah fathah. Maka dibaca ila Yazida, bukan ila Yazidi. Nah, selanjutnya latihannya ini dikerjakan sampai latihan 8 sesuai dengan analisis jurus 1 sampai jurus 5. Semoga diberikan kepahaman. Jazakumullahu khairan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.